para mahasiswa dan mahasiswi yang melihat video ini dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saya Abdullah Hidin. Hari ini saya akan mengantarkan materi tentang makhluk manusia sebagai bagian dari kehidupan biologis, khususnya pada mata kuliah antropologi. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada suara yang mengganggu pada proses perekaman ini, mohon dimaklumi karena lingkungan saya kurang kondusif. Terima kasih sudah bergabung dan saatnya kita akan mulai proses pembelajaran hari ini. Jadi saya ingatkan materi kita itu adalah makhluk manusia sebagai bagian dari kehidupan biologis. Nah, tujuan pembelajaran sesungguhnya kita akan lebih memusatkan perhatian kita pada evolusi, ya, teori asal mulanya manusia. Untuk itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini ada 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pengertian evolusi, kemudian macam-macam evolusi, kemudian teori evolusi, dan yang terakhir coba kita hubungkan antara Islam dan teori evolusi. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu evolusi atau definisi evolusi. Kata evolusi berasal dari bahasa Latin evolvere, ya, artinya berkembang atau mekar. Jadi evolusi bisa diartikan perkembangan yang maju dan meningkat setapak demi setapak dan tidak mendadak. Jadi evolusi lawannya adalah revolusi. Kalau revolusi itu cepat prosesnya, tidak memakan waktu yang lama. Kalau evolusi perkembangannya agak lambat, ya. Kalau Anda pernah belajar teori perubahan sosial, nah di situ akan menemukan perbedaan antara evolusi dan revolusi. Saya ulangi, kalau evolusi itu lambat, kemudian revolusi itu cepat. Nah, kita akan bahas lebih pada pengertian evolusi. Evolusi kalau kita hubungkan dengan makhluk hidup, maka pengertiannya adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, ya, dan secara perlahan-lahan sehingga akan membentuk spesies baru. Nah, dengan teori pengertian ini atau konsep ini kita hubungkan dengan asal usul dari manusia itu. Sebelumnya itu saya akan juga membahas masalah macam-macam evolusi. Evolusi dibagi atas 2. Evolusi berdasarkan hasilnya, kemudian evolusi berdasarkan objeknya. Jadi ada 2, ya, berdasarkan hasil dan berdasarkan objek. Evolusi berdasarkan hasil dibagi atas 2, yaitu evolusi progresif, kemudian evolusi regresif. Evolusi progresif yaitu evolusi yang menuju pada kemungkinan dapat bertahan suatu makhluk hidup atau biasa juga dikenal survive. Anda kan tahu survive, ya, pernah dengar kata ini. Jadi itu yang dimaksud dengan evolusi progresif. Jadi dapat bertahan hidup atau survive. Kemudian evolusi regresif yaitu evolusi menuju pada kemungkinannya menjadi punah, kebalikan daripada progresif. Jadi kalau regresif kemungkinan menjadi punah,
Contoh yang lazim adalah dinosaurus. Itu makhluk yang punah. Itu digolongkan sebagai evolusi regresif. Itu ya kalau berdasarkan hasilnya. Kalau evolusi berdasarkan objek dibagi menjadi dua, yaitu evolusi organik dan evolusi kosmik. Evolusi organik berkaitan dengan evolusi yang terjadi pada makhluk hidup, ya seperti manusia, ya, tumbuhan. Itu yang dimaksud dengan evolusi organik. Dan yang kedua, evolusi kosmik adalah evolusi yang terjadi pada benda mati. Ya, banyak contoh-contoh yang dimaksud dengan benda mati. Entahlah itu lingkungan, ya, itu termasuk juga evolusi kosmik atau evolusi yang terjadi pada benda mati. Gempa, nah, itu kan gejala beradaptasi, termasuk juga longsor. Itu merupakan contoh-contoh evolusi kosmik, bintang jatuh dan sebagainya. Tanda-tanda terjadinya evolusi ada 3. Anda bisa lihat gambar ini, kemudian saya akan jelaskan tanda-tanda terjadinya evolusi. Faktor pertama adalah keturunan. Ya, adanya faktor keturunan yang diwariskan turun-temurun. Jadi kita bisa lihat dari gambar, ada yang 2 kakinya, ada yang 4 kakinya. Itu adalah faktor keturunan. Kemudian ada variasi sifat keturunan. Ya, adanya variasi sifat keturunan ini bisa saja dari warnanya berbeda, ya, bulunya berbeda dan sebagainya. Kemudian adanya hubungan kekekalan sifat dengan keadaan alam. Ya, kalau kita melihat gambar ini, ada yang tinggal di air, ada yang tinggal di darat. Kalau manusia itu kecenderungannya tinggal di darat. Tapi ada makhluk juga yang tinggal di air, misalnya ikan dan sebagainya. Itu tanda-tanda evolusi, ada 3. Saya ulangi, adanya faktor keturunan yang diwariskan turun-menurun, adanya variasi sifat keturunan yang kedua, dan yang terakhir itu adanya hubungan kekekalan sifat dengan keadaan alam. Terus saya lanjutkan membahas teori evolusi. Ada 2 yang saya ingin jelaskan kepada kalian. Ada 2 teori. Teorinya Lamarck, kemudian teorinya Charles Darwin. Ini sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan hari ini. Pertama, saya ingin jelaskan teorinya Lamarck. Teorinya Lamarck itu ada 3 hal yang penting yang disampaikan oleh Lamarck berkaitan dengan teori evolusi. Yang pertama, makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya seperti iklim, suhu, tinggi rendahnya permukaan tanah, dan mengembangkan organ tubuhnya. Kemudian yang kedua, organ tubuh yang tidak dimanfaatkan perlahan-lahan akan berhenti perkembangannya. Misalnya manusia, yang konon katanya berasal dari kera. Kera kan memiliki ekor. Yang manusia sudah tidak memiliki ekor. Itu dikarenakan ya teorinya Lamarck tadi, beranggapan bahwa organ tubuh yang tidak dimanfaatkan perlahan-lahan akan berhenti. Kemudian 3, sifat-sifat tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya. Contoh kita lihat ini, ada jerapah yang menurut hasil penelitian bahwa awal mulanya jerapah itu adalah lehernya pendek karena seiring perkembangan
eh, atau evolusi yang dilakukan oleh jerapah, maka kita bisa menyaksikan perlahan-lahan jerapah lehernya panjang. Karena kenapa? Beradaptasi dengan lingkungannya. Yang tadinya makanannya dengan memakan pohon yang pendek, sekarang harus menyesuaikan dirinya dengan memakan daun-daunan dengan pepohonan yang tinggi. Itu menurut teorinya Lemar. Ada 3 hal yang penting tadi saya sampaikan. Kemudian teorinya Charles Darwin, yang pertama kita akan bahas buku pertama dari Charles Darwin yang sangat terkenal, yaitu On the Origin of the Species by Means of Natural Selection. Membahas 3 pemikiran dan 2 deduksi. 3 pemikiran itu antara lain, yang pertama, tidak ada 2 individu yang persis sama. Ya, manusia ini tidak memiliki pasangan yang sama. Maksudnya tidak, orang itu, semua orang akan berbeda. Tidak ada yang sama. Identik iya, seperti kembar, tapi tidak sama. Kemudian yang kedua, semua makhluk hidup mampu berkembang biak. Yang kedua ya, sekiranya yang jelas. Kemudian yang 3, perkembangan populasi makhluk hidup tidak berlangsung secara terus-menerus, yang menurut Darwin, melainkan dibatasi oleh bahan makanan dan ruang. Contoh musim kemarau itu akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Itu nanti akan kita hubungkan dengan nature selection atau teori seleksi alam. Yang kedua, ada 2 deduksi. Yang pertama, pada makhluk hidup memiliki perjuangan untuk tetap bertahan, mempertahankan eksistensinya dengan cara beradaptasi. Poinnya adalah adaptasi. Menurut Charles Darwin, makhluk itu perlu beradaptasi. Kemudian yang kedua, dalam perjuangannya, yang paling ulet lah yang beradaptasi. Mereka lah yang lestari. Itu yang kedua. Jadi siapa yang mampu beradaptasi, maka dapat melangsungkan kehidupannya. Itu menurut Charles Darwin. Nah, bagaimana kritikan dari Charles Darwin terhadap teorinya? Kita bisa lihat ya, Charles Darwin mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai spesies makhluk hidup, menjelaskan bahwa spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi diciptakan berdasarkan nenek moyang yang sama. Jadi saya ulangi, menurut Charles Darwin, spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi diciptakan berdasarkan nenek moyang yang sama, yang menjadi berbeda satu sama lain akibat seleksi alam. Itu tadi kita hubungkan dengan teori seleksi alam. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, dari hal tersebut, maksudnya dari pendapatnya tersebut, 2 hal tadi menimbulkan kontradiktif baik di kalangan ilmuwan maupun di kalangan agamawan khususnya, karena dia mengatakan bahwa makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi diciptakan berdasarkan nenek moyang yang sama. Jadi yang paling terkenal dengan teorinya adalah manusia berasal dari simpangse atau kera. Ini yang membuat menimbulkan kontradiktif baik di kalangan ilmuwan, khususnya di kalangan agamawan. Nanti kita akan lihat bagaimana perspektif Islam terhadap teori Darwin.
Menjelang abad ke-20, perdebatan teori seleksi alam oleh Charles Darwin mengalami titik terang dengan berkembangnya ilmu genetika, yaitu menemukan struktur molekul DNA oleh ahli botani dari Austria, namanya Gregor Mendel pada tahun 865. Itu yang kemudian memberikan titik terang. Nah, kita lihat ada gambar yang saya akan perlihatkan kepada Anda, bahwa beginilah manusia itu dihubungkan dengan kera, bahwa manusia itu berasal dari kera. Jadi kita itu mulanya ada makhluk menyusui yang disebut dengan primate, kemudian digolongkan menjadi dua, ada anthropoid, kemudian ada prosimi. Jadi kita berada dalam subsuku anthropoid, sehingga berkembang menjadi ras. Ada ras australoid, ada mongoloid, kemudian ada kosakoid, kemudian negroid. Itu menurut para ahli. Kita hubungkan teorinya Darwin tadi berdasarkan teori evolusi. Dan terakhir saya ingin menjelaskan hubungannya Islam dengan teori evolusi. Baik Islam atau Al-Quran memandang bahwa evolusi terjadi di bumi secara keseluruhan, baik itu tumbuhan, binatang maupun manusia. Kita lihat masyarakat Tibet yang tinggi di atas ketinggian, yang memiliki 40% oksigen, tetap mampu untuk bertahan hidup. Ya. Jadi Islam dan teori evolusi meyakini bahwa memang makhluk hidup terjadi suatu evolusi. Kemudian Al-Quran menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sains, dibuktikan dengan proses penciptaan manusia dan proses penciptaan langit dan bumi. Kita lihat bagaimana proses terjadinya bumi itu dibagi dalam 6 masa melalui teori Big Bang. Yang kemudian yang menjadikan pembeda antara khususnya pemikiran barat melalui teorinya Darwin dengan Islam hanya proses penciptaannya atau berangkat dari proses evolusinya, melihat bahwa manusia itu berasal dari kera, atau kera berevolusi menjadi manusia sama sampai sekarang menjadi manusia modern. Kalau dalam Islam meyakini bahwa manusia itu tidak berasal dari kera, tetapi manusia itu berasal dari Adam, yang dimana manusia diciptakan khusus di bumi ini sebagai Khalifah fil Ardh. Sekira itu saja yang saya mau sampaikan pada hari ini, berkaitan dengan materi kita pada kesempatan hari ini, khususnya melihat Islam dan teori evolusi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.